Mau gue ajak jalan-jalan. Mana caranya biar mobilnya cepat laku ya? Oh iya, menurut buku panduan bisnis, senyum itu bisa mendatangkan rezeki. Tapi senyum gue manis apa serem ya? Lihat nih, Mama bawa masakan istimewa. Wah, kebetulan mah, Abdul belum sarapan. Makanya Mama bawain masakan istimewa kesukaan kamu. Mama tahu, pasti kalian belum masak. Kebetulan Tante, Temon juga belum makan. Emangnya Temon mau disuapin sama Tante? Ya enggak Tante, maksud Temon sisain dong jatah buat Temon. Halo Mon, cari kesempatan aja. Jatah lo tuh nanti cuci piring. Cuci piring? Terus makannya kapan? Ya kapan-kapan. Tidak amat. Tenang aja, Mon. Tante udah bawain masakan kesukaan kamu. Udang goreng pete. Terima kasih Tante. Jangan cuma makasih, Mon. Temon harus ganti 30.000. Sama aja bohong. Itu mah bukan bawain, nitip doang. Habis Tante lagi bokek sih, Mon. Mah, jangan dibiasain bawa sambal udang pete. Emang kenapa, Del? Nanti teman makan itu otaknya jadi kayak otak udang, beku. Enak aja. Buktinya otak gue encer. Ah, itu mah cairan yang keluar dari kuping loh, Mon. Gue mesti buktiin nih kalau gue itu pinter dan bukan otak udang. Gue mesti tanya ke orang-orang. Tapi mau nanya sama siapa ya? Gue pinter, gue pinter, gue pinter. Bego, bukan otak udang, bukan otak udang. Mbak Fitri, Mas Temon? kebetulan Mbak Fitri. Kebetulan kenapa, Mas Temon? Temen mau nanya, Boleh, it's okay. Mau nanya apa sih? Mbak Fitri itu suka cowok yang seperti apa sih? Yang gimana ya? Yang jelas cowok itu mesti punya kepribadian yang sederhana aja, simpel-simpel aja gitu. Kalau soal wajah dan umur sih nomor kesekian, Mas Temon. Jadi wajah sama umur nggak masalah. Cuman pribadinya aja. Kalau gitu, temuan masuk kriteria dong. Well, no problem. Yang penting dia punya perusahaan pribadi, mobil pribadi, pesawat pribadi, rumah pribadi. Jangan kayak tetangganya Fitri yang satu itu. Masa rumah aja numpang sama temennya. Kalau itu sih saya Mbak Fitri. No. Bukan Mas Temon kok. Itu tetangganya Fitri yang dulu. Tersinggung ya. Ah, enggak. Ya udah Mas Temon, Fitri jalan dulu. Yang penting Mas Temon, dia punya kepribadian yang sederhana. Dah Mas Temon. Sederhana apaan? Itu mah matre. Dan gue juga balik aja. Wah, tumben lo mau baca buku. Pasti buku Kama Sutra, ya, Pan? Enak aja. Lo lihat aja tuh judulnya. Biografi Albert Einstein. Orang pintar sedunia. Oh, lo baca buku itu biar dibilang pintar. Ya iya dong. Daripada dibilang otak udang, sakit hati dah. Lo ngapain sakit hati, Mon? Lo terima kenyataan dong. Emang otak lo otak udang? Kata dibilang otak udang juga, buktinya gue masih bisa bohongin Muklis setiap hari. Ya, Mon. Otak lo sama otak Muklis beda-beda tipis. Beda 0, sekian persen lah. Sebenarnya otak gue gak ada masalah, Del. Lu aja tuh yang sentimen banget sama gue. Hasil survei membuktikan, Mon, bahwa IQ lo jongkok dan otak lo otak udang. Sama si Muklis. Kalau gue otak udang, berarti si Muklis otak apaan dong? Otak udang 2. Kayak film kuntilanak aja. Ada kuntilanak 1, kuntilanak 2. Pokoknya besok gue tes IQ. Biar lo tahu kalau gue bukan otak udang. Percuma, Mon. Lo mau ikut tes 2000 kali juga tetap aja otak lo otak udang. Otak udang juga. Mau tes otak gue kok.
penampilan kayak Albert Einstein gini, dibilang otak udang. Si Abdel harus lihat hasil tes IQ gue nih. Maaf mbak, mobilnya mogok ya? Biar saya bantuin dorong ya. Enggak mas, makasih. Mobil saya nggak mogok kok. Kalau nggak mogok, ngapain diparkir pinggir jalan? Oh, pasti mbak takut ya kalau saya penjahat. Saya bukan penjahat mbak, saya orang baik-baik. Enggak mas, saya nggak takut penjahat kok. Dan mobil saya juga nggak mogok. Ya terus kenapa? Saya lagi jualan mobil mas. Dan ini showroom pinggir jalan. Tuh lihat tulisannya, dijual mobil second. Iya, saya kira mogok. Mas kayak eksekutif muda deh. Pasti pinter ya. Saya memang eksekutif muda. Saya kerja di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Tapi masih cari sampingan juga sih. Berarti bisa bantuin saya dong. Bantu jual mobil ini. Oh, boleh, boleh. Oke, saya percaya kok sama mas bisa jualin mobil ini. Ini mobil murah kok mas. Dan cepat lakunya. Kalau gitu, saya lapor bos saya dulu ya. Ntar saya balik lagi. Beres mbak. Tapi jangan lupa komisinya. Oke mas, siap. Ini mas kuncinya. Cewek baru kenal aja udah bilang gue eksekutif muda. Pinter lagi. Gak ada si Abdel. Ngatain gue otak udang. Del, Emon kemana ya tumben gak ikut makan? Malu kali mah. Malu sama siapa, Del? Sama sambal udang pete. Kok bisa gitu? Ya dia malu makan sambal udang pete. Temon kan otak-otak udang. Masa udang makan udang? Jangan gitu dong, Del. Kasihan Temon. Dari dulu sering banget sampai sekarang kamu kerjain terus. Temon tuh emang harus dikerjain mah. Kalau Abdel nggak kerjain, Temon malah sakit. Ih, ngomong-ngomong, Temon kemana sih, Del? Jangan-jangan ngambek lagi. Enggak, dia ikut tes IQ. Katanya mau buktiin kalau otaknya bukan otak udang. Oh, gitu toh, Del. Kirain mama Temon takut ditagih hutang sambal udangnya. Wah, kalau gue punya mobil, pasti Mbak Fitri mau gue ajak jalan-jalan. Mana caranya biar mobil cepet laku ya? Oh iya, menurut buku panduan bisnis, senyum itu bisa mendatangkan rezeki. Tapi senyum gue manis apa serem ya? Jangan-jangan orang-orang takut lagi sama senyum gue. Wah, ada pembeli tuh. Harus dilayani nih. Mobilnya dijual, Pak. Ya dijual, Pak. Masa dijemur? Emangnya cucian? Silakan, lihat-lihat, Pak. Gimana, Pak? Bagus kan? Soal bodi mah oke. Tapi kan aku nggak tahu mesinnya, Pak. Jangan khawatir, Pak. Mesinnya awet. Bensin aja irit. Oh gitu ya. Perbandingannya bensinnya gimana? Berapa ya? Oh ya, 1:200. Irit banget, Pak. Berarti 1 liter berarti 200 kilo, Pak. Bisa Bandung PP dong. Yang bener, Pak. Bener, Pak. Tapi harus didampingi. Loh, didampingin pakai apaan? Didampingi mobil derek. Bonggo, tinggal ditarik deh pakai mobil derek. Kan irit bensinnya, Pak. Ah, Bapak bisa aja bercanda. Boleh pinjam kuncinya untuk ngetas mesinnya? Oh, boleh, Pak. Silakan. Pokoknya kalau mobilnya bagus, aku bayar cash and carry. Silakan, Pak, dicoba mobilnya. Saya tunggu sini, Pak ya. Lihat aja. Belum ada 1 jam.
udah laku mobilnya. Lihat ya, gue itu ternyata bukan otak udang, tapi otak gue brilian. Selamat siang, Bu. Pak RT, selamat siang. Ada apa ya, Pak? Ya, ada perlu yang ingin saya sampaikan, Bu. Ada masalah, Pak? Ya, ada sedikit. Oh, masalah uang kas RT atau tugas ronda. Oh, kebetulan Abdel sekarang ada di dalam. Silahkan masuk, Pak RT. Bu, maaf, Bu. Saya nggak perlu sama Abdelnya. Tapi sama Ibu, Bu. Betul, Bu. Begini, Bu. Saya kan sudah lama bujangan, Bu, kata orang-orang, alias menjomblo. Pak RT, kok nggak diajak masuk sih, Mah? Iya, Del. Disuruh masuk nggak mau. Silahkan masuk dulu, Pak RT. Maaf, Bu. Saya tiba-tiba kok perut saya mules. Permisi. Assalamualaikum. Pak RT kenapa ya, Del? Kok jadi aneh begitu? Mama nggak peka banget. Pak RT naksir Mama. Pokoknya ada-ada aja sih, Del. Masa orang bau tanah gitu naksir mama? Gak apa-apa, Mah. Kan jadi orang-orang ngadonya gampang. Tinggal ngasih kain kafan sama air kembang. Mana pembelinya ya? Kok nggak balik-balik sih? Mogok kali. Masa mobil baru mogok? Mas Temon lagi ngapain? Anu Mbak, lagi nunggu. Nunggu siapa? Nunggu Mbak Fitri. Tumben. Mbak Fitri, temuan boleh nanya nggak? Nanya soal pribadi atau apa nih? Kan Mbak, begini Mbak, temen-temen kan bisnis mobil. Terus ada pembeli yang mau beli mobilnya. Tapi ada syaratnya, mobilnya itu dites dulu mesinnya, diajak keliling-keliling. And then? Sampai sekarang belum balik-balik. Ya gak bakalan balik lah tuh mobil. Tuh orang pasti pencuri. Modusnya sebagai pembeli mobil. Mestinya nih Mas Temon, penjualnya itu selalu berada di samping pembelinya. Kemanapun dia pergi. Mau test drive kek, jangan malah dikasih kuncinya. Itu orang pasti bego banget deh. Otak udang kali ya. And by the way, siapa sih nama temennya Mas Temon itu? Wah, temennya Temon udah meninggal Mbak. Bagus deh kalau dia udah meninggal. Mendingan meninggal deh daripada otak udang kayak gitu. Ya enggak? Putri duluan ya, Mas. Wah, gua kena tipu. Kabur ah. Mbak Fitri, tunggu Mbak.